Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau bikin kue ulen atau kue jadah atau uli ketan. Nah, untuk olahan dari beras ketan ini cara buatnya cukup mudah ya teman-teman, dan bahannya juga super ekonomis. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, di sini sudah saya siapkan beras ketannya. Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman, dan sudah saya diamkan kurang lebih sekitar 1 jam. Langsung aja ini kita akan kukus. Untuk panci kukusannya di sini airnya akan saya beri daun pandan ya teman-teman. Lanjut untuk saringannya, ini aku beri alas daun pisang. Nah, ini kita masukkan aja langsung untuk beras ketannya. Dan untuk beras ketannya sendiri beratnya kurang lebih sekitar 500 gram. Nah, ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, ini sudah 15 menit pengukusan. Ini aku buka tutup pancinya, lalu kemudian untuk beras ketannya diaduk ya teman-teman supaya matangnya merata. Jika sudah diaduk secara merata, lalu kemudian lanjut ini kita kukus 15 menit lagi ya teman-teman, karena totalnya 30 menit pengukusan. Ini dia sudah 30 menit. Untuk beras ketannya ini baru setengah matang ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku akan pindahkan ke dalam wadah atau baskom. Ini aku angkat dulu dari panci kukusan. Setelah dipindahkan ke dalam wadah, lalu kemudian masukkan setengah sendok makan garam. Lalu kemudian 200 gram kelapa parut. Lalu kemudian ini untuk airnya air panas kurang lebih sekitar 150 ml, masukkan secara bertahap, lalu kemudian ini kita aduk ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, airnya air panas, jangan air dingin supaya ketannya ini bisa mengembang dan matang. Jika sudah diaduk secara merata, langsung aja ini kita masukkan sisa air panasnya. Dan kemudian ini kita aduk secara merata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini kita akan tutup, lalu kemudian kita akan diamkan kurang lebih sekitar 10 menit supaya ketannya ini mengembang. Ini dia sudah 10 menit kita diamkan ya teman-teman. Lanjutnya ini kita akan kukus kembali, dan di sini untuk pengukusannya daunnya sudah aku ganti yang baru ya teman-teman. Langsung aja ini untuk panci kukusannya juga sudah panas, kita masukkan ketannya. Nah, ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 40 menit atau hingga benar-benar matang ya teman-teman. Ini sudah 40 menit teman-teman. Untuk ketannya ini sudah benar-benar matang ya teman-teman. Langsung aja diangkat. Nah, ini saya pindahkan ke dalam wadah atau baskom. Kemudian selanjutnya ini kita ratakan dulu. Nah, ini akan kita haluskan ya teman-teman. Dan di sini untuk menghaluskannya saya menggunakan ulekan batu kayak gini. Jangan lupa ini kita masukkan plastik, dan untuk plastiknya harus yang bersih ya teman-teman atau baru. Nah, jika sudah, lanjut aja ini kita ulek-ulek kayak gini aja sampai beras ketannya halus ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Jika sudah halus seperti ini teman-teman, ini selanjutnya kita akan taruh ke dalam wadah atau kita akan taruh ke dalam cetakan. Dan di sini saya menggunakan loyang ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya saya beri alas daun pisang dan minyak sayur supaya nantinya tidak lengket ya teman-teman. Langsung aja ini kita masukkan kuenya, dan ini kita rapi-rapikan. Nah, ini supaya nanti di saat kita goreng atau kita makan ini mudah untuk dipotong ya teman-teman. Nah, jika sudah rata dan rapi seperti ini akan kita diamkan atau bila perlu kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih sekitar 10 menit sebelum kita potong.
Dan di sini jika untuk stok frozen, ini bisa banget ya teman-teman. Di sini siapkan daun pisang, lalu kemudian beli sedikit olesan minyak sayur, lalu kemudian ini untuk kue ulinya kita bentuk seperti lontong dan kita bungkus seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita taruh di dalam kulkas kurang lebih sekitar 1 hingga 2 bulan bakalan awet ya teman-teman. Dan jika ingin dimakan, kita potong-potong dan kita goreng. Nah, di sini untuk kue ulinya ini yang diloyang ini sudah set ya teman-teman atau sudah dingin. Langsung aja ini akan kita keluarkan dari loyangnya. Dan ini cukup mudah keluarnya ya teman-teman karena kita beri alas daun pisang dan minyak sayur. Langsung aja ya teman-teman, ini kita potong-potong. Untuk besar kecilnya sesuaikan selera masing-masing aja. Di sini untuk ukuran loyang 16 cm menjadi 9 bagian ya teman-teman. Dan untuk potongannya juga lumayan besar. Nah, ini dia teman-teman, hasil jadi kue ulinya. Ini belum kita goreng ya teman-teman. Sebenarnya dimakan kayak gini aja enak banget loh. Nah, jika ingin digoreng supaya pas lagi kita goreng tidak lengket-lengket atau menempel satu sama lain, ini aku siapkan sedikit tepung terigu, lalu kemudian ini kita lumuri dengan tepung terigu. Tipis-tipis aja kayak gini ya teman-teman. Nah, ini nanti dijamin pas lagi kita goreng tidak lengket atau menempel satu sama lain. Nah, ini kita lakukan hingga semua kue ulinya terlumuri dengan tepung terigu ya teman-teman. Nah, ini dia jika sudah selesai, selanjutnya ini siap digoreng untuk kuenya. Dan di sini untuk minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu, langsung aja ini kita masukkan kue ulinya. Dan ini kita goreng hingga kuning kecoklatan ya teman-teman. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Nah, ini dia sudah kuning kecoklatan ya teman-teman. Langsung aja ini diangkat dan ditiriskan untuk minyaknya. Nah, ini dia teman-teman, kue ulinya sudah digoreng ya teman-teman. Sebenarnya tidak digoreng juga enak ya teman-teman. Dan aku lebih suka sih kalau digoreng. Untuk kue ulinya ini beneran lembut banget teman-teman. Terlihat ya teman-teman, ini beneran lembut dan untuk bagian luarnya garing. Saya akan cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran gurih banget teman-teman, harus cobain ya. Nah, ini dia teman-teman, kue uli atau kue ulen atau kue jadah. Ini untuk buatnya super gampang banget ya teman-teman, dan untuk bahannya juga ekonomis. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Ya, ingin mencoba resepnya saya doakan semoga berhasil, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.